Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung itu. Oke, dalam renungan bersiri kita hari ini, yaitu renungan bersiri mengenai Kristen dalam politik. Dalam part yang pertama kita telah belajar mengenai makna politik itu. Kemudian yang part yang kedua adalah kesan-kesan ataupun akibat-akibat yang Yahweh berikan kepada orang Kristen yang menjadi pemimpin di dalam kerajaan ataupun politik. Dan dalam part yang ketiga ini, yaitu part yang terakhir, kita coba pula belajar mengenai kesan-kesan ataupun hukuman daripada Yahweh itu sendiri mengenai rakyat, ya, rakyat Kristen yang memberontak kepada pimpinan kerajaan. Jadi untuk itu mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 16 ayat 20 dan 21. Saya bacakan di sini ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam untuk memahami tentang apa yang diceritakan di dalam renungan ini, ya, catatan sejarah ini, saudara boleh membacanya di dalam Bilangan 16 daripada ayat 1 sampailah ke ayat 50. Itu adalah catatan bangsa Israel semasa mereka keluar, ya, daripada Mesir dan berada di padang gurun selama 40 tahun. Maafkan saya, 40 tahun. Ya. Jadi kita dapat melihat ya, petikan ini adalah catatan sejarah sendiri tentang rakyat yang memberontak, ya, rakyat Israel yang percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka bukan orang Kristen. Betul. Mereka bukan orang Kristen. Malah ada orang-orang Yahudi yang anti sangat dengan Yesus dan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ini adalah pelajaran tentang Yahweh yang juga kita sembah. Ya. Jadi kita juga tertakluk kepada firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hukum 10 dan pengajaran yang dijelaskan oleh Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kan Yesus sudah katakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Jadi itu yang kita kena pikir betul-betul. Ya. Ada ajaran ataupun tafsiran yang melisit di dalam Perjanjian Lama itu yang ditafsirkan oleh ahli-ahli Taurat seperti Farisi dan Saduki. Jadi Yesus datang untuk memperbetulkan ajaran itu. Ya, Yesus datang untuk memperbetulkan dan menggenapi segala nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi kenapa pula kita tidak mematuhi ataupun menghormati hukum 10 ataupun hukum-hukum Taurat itu kan? Nah, begitu. Jadi itulah saudara. Kalau kita melihat di sini, melihat kepada pembacaan tadi itu, terutama sekali dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Di situ kita dapat melihat ya,
kita dapat melihat ada 3 orang yang membawa 250 rakyat untuk memberontak Musa. Ya, mereka memberontak melawan Musa. 3 orang ini, dan mereka berjaya membawa 250 rakyat untuk memberontak pemimpin yang dipilih oleh Yahweh itu sendiri. Nah, ini kita kena jaga betul-betul. Kita kena lihat betul-betul. Kita kena perhatikan betul-betul. Ya, kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kalau saudara mau melihat lebih dalam lagi tentang apa yang saya katakan itu 3 orang yang membuat 250 orang itu, saudara boleh lihat dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2. Baca di situ. Ya, baca di situ. Kita akan dapat melihat 3 orang itu. Tidak perlulah saya sebut nama dia. Saudara baca Alkitab, saudara akan tahu nama-nama mereka. Ya. Oke, yang itu. Kemudian yang keduanya, pemberontakan mereka. 3 orang itu mengambil tupik, mengambil alasan, kononnya 2 orang itu susah kita mau cakap, tapi mereka menggunakan agama, ya. Mereka menggunakan agama sebagai tupik atau alasan melawan pimpinan kerajaan. Coba lihat di dalam Bilangan 16 ayat 3. Tidak perlulah saya bacakan di sini, ya. Sudah sendiri baca di dalam Bilangan pasal 16 ayat 3. Nah, apa yang terjadi? Apakah akibat daripadanya? Akibat yang terjadi adalah rakyat yang memberontak kepada pimpinan kerajaan. Yahweh sendiri bertindak kepada pemimpin pemberontak itu sendiri. Yang dipilih, yang diutamakan oleh Yahweh pertama-tama adalah pemimpin kepada pemberontak. Saudara boleh lihat di dalam Bilangan 16 28 sampai 33. Baca di situ. Bagaimana Yahweh menghukum ketiga orang pemberontak, pemimpin pemberontak. Ya. Kemudian yang keduanya. Ya. Yang keduanya, Yahweh sendiri akan menghukum. Yahweh menghukum pengikut pemberontak itu. Sebagai contoh dalam sejarah inilah, sejarah pemberontakan ini. Lihat di dalam Bilangan 16, 46 sampai 49. 250 orang itu. Apa Tuhan buat? Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan memberikan kami pengajaran ini. Haleluya. Jadi itulah saudaraku. Ya, mungkin kita mengatakan seperti yang saya sudah katakan awal-awal tadi. Mereka bukan orang Kristen. Tetapi saudara, kita ingat. Keadaan ini juga berlaku pada ketika ini. Karena inginkan sesuatu, karena ada agenda-agenda pribadi ataupun agenda-agenda berkumpulan, maka ada usaha-usaha ya, untuk memberontak kepada kerajaan. Maka timbullah pula istilah-istilah. Langkah itu, langkah ini, langkah Dubai, langkah macam-macam langkah Syaratun, macam-macam langkah. Sampai-sampai ada istilah tebuk atap. Nah, saudara, kalau ada seperti itu, saudara hati-hati. Lebih baik saudara berhati-hati. Sebab kalau pimpinan itu sedang memerintah, apapun juga dia adalah
pilihan daripada Yahweh itu sendiri. Bayangkan saudara, Yahweh sendiri membenarkan Fir'aun memerintah Mesir. Ya. Yahweh membenarkan Fir'aun memerintah Mesir. Kemudian Yahweh sendiri mengangkat umat pilihannya itu datang ke Mesir dan ditindas di situ selama 400 tahun. Dan saudara boleh lihat di situ. Yahweh sendiri senantiasa menuntun umat pilihannya itu. Dan umat pilihan itu, kalau menurut dalam sejarah, di dalam firman, dalam Alkitab, mereka tidak meminta kepada Tuhan. Tetapi mereka merasakan tekanan demi tekanan itu. Bayangkan, semakin Yahweh memberikan mereka berkat dengan memberikan anak yang semakin ramai. Kemudian Fir'aun membunuh anak-anak itu, anak-anak lelaki itu. Bayangkan itu, tekanan di dalam jiwa mereka itu. Bukan senang. Tapi itulah cara Yahweh memproses bangsa ini. Dia proses bangsa ini dengan keadaan seperti itu. Ya, dia proses mereka selama 400 tahun. Daripada generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Dan selepas itu, apabila Yahweh sendiri berpuas hati dengan proses itu, maka dia kirimkan Musa. Selepas itu mereka diproses lagi. Mempunyai kerajaan, tetapi tidak ada negara. Dia sudah ada kerajaan, dia sudah ada pemimpin. Pemimpinnya adalah Musa dan pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan sebagainya. Dan di situ ada juga pemimpin agama. Pemimpin kepada keimaman itu. Itu Harun. Dan di situ mereka bagaimana bekerja sama memelihara kerajaan itu. Dan ada yang memberontak. Dan disitulah mereka belajar. Diajar oleh Yahweh. Sesiapa yang memberontak kepada pimpinan, Yahweh sendiri akan campur tangan dan Yahweh sendiri akan menghukum mereka. Kita di Malaysia, ataupun khususnya di Borneo, menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi saudara, jangan sekali-kali bertindak di luar kehendak Yahweh kita itu sendiri. Sebab itu dengarkan firman Tuhan ini. Renungkan renungan berseri ini. Ya, saudaraku. Ya, jadi sebagai penutup lah ya. Sebagai penutup, tadi saya sudah cakap, tapi saya lebih jelaskan di sini. Sebagai peringatan kita. Peringatan kepada rakyat dan pemimpin. Ya. Kepada rakyat Kristen, kita kena hati-hati. Maksud saya rakyat Kristen yang ditindas. Rendahkanlah dirimu. Kalau saudara rakyat Kristen ditindas secara berkelompok itu, secara bangsa, secara community. Kalau community Kristen itu ditindas oleh pimpinan kerajaan, ya, jangan memberontak, tetapi rendahkanlah dirimu secara beramai-ramai di hadapan Yahweh. Dengan cara bagaimana? Berdoa dan berpuasa. Saudara boleh lihat di dalam Ester pasal 4 ayat 16. Ataupun saudara membaca Ester daripada pasal 1 sampailah ke pasal yang seterusnya sampai habis. Bagaimana Yahweh bekerja membantu menyelamatkan bangsa Israel itu sendiri. Ya.
Contoh kalau di Malaysia ataupun di Sabah lah. Saudara mempunyai tanah. Saudara sudah usahakan. Tanah itu memang milik nenek moyang kita. Di situ mereka membuat rumah. Kemudian di sekeliling, di sekitar kawasan itu adalah tempat mereka mencari herba sebagai obat-obatan. Dulu mana ada klinik, mana ada dokter. Selepas itu, di situ mereka mencari herba, di situ mereka berladang, dan di situ juga mereka berburu. Mereka memburu bukan 1-2 kilometer, berpuluh kilometer. Mereka mencari damar, mereka mencari madu hutan, dan bermacam-macam lagi. Dulu tidak ada enigmen tanah, tidak ada undang-undang tanah. Tiba-tiba, apabila kita sudah ada kerajaan yang dibentuk, pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, kita tidak tahu pun yang kerajaan membentuk undang-undang tanah, tiba-tiba tanah kita menjadi milik syarikat. Tanah kita, saudaraku, menjadi milik syarikat. Bayangkan. Di dalam tanah itu, di kawasan tanah itu, saudara, disitulah engkau menguburkan nenekmu, datukmu, hajimu, keluargamu, tiba-tiba dia menjadi milik syarikat tanah itu. Dan segala kuburan, segala buah-buahan yang engkau tanam, nenek moyangmu tanam, beratus tahun, tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Kalau nama kampung itu, Kampung Minusu misalnya, tiba-tiba diubah kepada Blok 1, Blok 2, Blok 3. Dan apabila saudara meminta pengadilan kepada kerajaan, saudara gagal mendapatkan keadilan mengikut undang-undang. Apa saudara buat? Jangan memberontak kepada kerajaan, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh dan nyatakanlah kepada Yahweh apakah dosa yang telah engkau lakukan. Dan Yahweh akan memberitahukan. Bukan kita tidak tahu, saudara, kalau pilihan raya, ini bagus, ini pemimpin ini, tengok bagi dia duit. Kadang-kadang ada rakyat yang mengatakan, ada duit, ada undi. Itu dosa sebenarnya. Sebab engkau menilai seseorang pemimpin melalui pemberian duit kepadamu waktu pemilihan itu. Coba saudara berdoa beramai-ramai, Tuhan siapakah yang kami pilih? Kan bagus. Nah, jadi kalau saudara menghadapi masalah seperti itu, saudara harus merendahkan diri di hadapan Yahweh, berdoa dalam satu community itu. Ya. Kemudian Yahweh akan memberitahukan kepada saudara tentang dosa-dosa itu dan bertobat. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya, kalau pemimpin Kristen itu sendiri dan rakyat Kristen itu sendiri ditindas oleh pimpinan kerajaan. Walaupun di situ ada pemimpin kerajaan, tapi dia ditindas juga.
Tiada jalan lain, saudara. Saudara harus berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Nyatakan kesalahan-kesalahan kalau Roh Kudus sudah nyatakan di dalam jiwa saudara. Coba lihat di dalam Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 10. Bagaimana kerajaan itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara tentang perkara-perkara yang seharusnya saudara tidak buat, dosa-dosa saudara. Kalau di kota Niniwe itu bukan saja rajanya yang berdoa dan berpuasa, bahkan anak-anak dan ternak-ternaknya pun tidak diberi makan. Keldai tidak diberi makan. Nah, begitulah cara mereka. Jadi saudara, begitulah renungan bersiri kita mengenai Kristen dalam politik. Kiranya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada jiwa, akal budi, dan pikiran saudara untuk memahami jauh lebih dalam tentang renungan bersiri ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.